Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa petepang desa sareng simkuring di channel Papa Rida. Ini saya syuting di kamar. Sebenarnya sudah kurang lebih 3 minggu saya tidak bikin konten ya, karena berbagai kesibukan, dan ini yang terjadi pada saya. Saya ingin cerita ke teman-teman, sharing aja kalau saya positif COVID-19 ya, hasil dari antigen. Ini pakai kamera depan nih, jadi ini hasil dari swabnya. Jadi sebenarnya gejala ini saya mau cerita aja ya buat memotivasi teman-teman. Sekarang saya posisinya masih isolasi mandiri. Ya, jadi posisi saya sekarang masih isolasi mandiri. Dari saya swab itu tanggal 28 Juni 2021. Kemudian mulai isolasi mandiri itu tanggal 29 Juni 2021. Jadi kalau gejalanya sendiri itu mulai tanggal 21 ya. Tanggal 21 saya tuh demam, pusing, kemudian mual, muntah, badan sakit, dan lain sebagainya. Pokoknya semua kerasa nggak enak ya, pahit, makan nggak enak dan semuanya. Kemudian saya istirahat. Kemudian Kamis itu tanggal 4 saya ada acara, saya maksain juga berangkat. Kemudian tadinya pulangnya itu saya mau langsung ke dokter karena badan udah nggak enak gitu. Baru hari Kamis tanggal 25 saya ke dokter, kemudian dokter nyuruh swab, tapi saya gak mau, takut. Akhirnya ya itu masih ya, dari tanggal 21, 22, 23, 24, 25 tuh kondisi saya sangat buruk gitu ya, demam, sakit kepala, mual, muntah, pusing, segala macam, kerasa badan sakit-sakit gitu ya, meriang. Saya minum obat paracetamol, kadang reda demamnya, tapi ada lagi. Saya pikir saya DBD atau tipes lah, seperti itu ya. Nah, mungkin kecapean. Maaf ya, ini saya ngomong juga agak sesak kalau ngomong. Kemudian saya rasakan bukannya sangat buruk gitu kondisi saya. Saya minum obat batuk, kemudian obat panas juga, obat demam, kadang reda tapi panas lagi gitu. Kemudian akhirnya hari Senin saya swab, itu pun petugas datang ke rumah atas rekomendasi teman dan katanya ini positif. Apa yang saya rasakan ketika itu, langsung mental saya jatuh sejatuh-jatuhnya, down banget karena saya bingung harus ngapain, harus seperti apa, dan anak saya harus sama siapa gitu. Jadi sangat bingung sekali. Akhirnya kontak sana, kontak sini, kontak sana, kontak sini juga, komunikasi ke sana ke sini, ke teman, ke keluarga dan semuanya. Akhirnya pas hari isolasi pertama itu saya lupa, jadi saya minta teman saya untuk menswab anak saya ke puskesmas. Alhamdulillah negatif anak saya. Kemudian yang saya pikirkan berikutnya itu, anak saya harus sama siapa, sementara pengasuh saya pun sakit gitu. Itu yang bikin saya pusing, dalam arti kepikiran terus apa yang harus saya lakukan gitu. Sementara di rumah pun saya nggak bisa ngurus dia gitu, nggak bisa ngurus anak saya. Saya sangat sedih di situ, down, sedih. Teman-teman tetap kasih support, keluarga kasih support, tapi saya di situ masih bingung apa yang harus saya lakukan kepada anak saya itu, karena kasihan kan kalau satu rumah gitu ya. Hari pertama itu tetap satu rumah,
Dan biasanya kita tidur bareng gitu ya, satu kamar di sini biasanya. Tapi akhirnya pas hari pertama itu saya ngomong ke anak saya kalau saya corona gitu ya, menderita covid, jadi dia harus pakai masker di rumah dan jangan tidur sama saya. Kasihan sekali, itu yang paling bikin saya sedih. Terpisah gitu ya, masih satu rumah tapi terpisah kamar gitu. Dia pun ya namanya anak kecil ya, baru umur 7 tahun ya, belum paham gitu, belum terlalu paham. Tapi saya coba kasih pengertian bahwa mama sakit, kita harus terpisah dulu tidurnya. Nah, keesokan harinya saya coba menghubungi keluarga dari pengasuh saya, dan akhirnya ada yang mau gitu, mau ngurusin. Akhirnya besoknya itu tanggal 30 kalau nggak salah, anak saya diambil gitu ya. Dan ya gimana lagi gitu, ketika pas swab itu sebenarnya demam saya udah nggak ada gitu, tinggal batuk, agak sesek kadang gitu ya, masih ada mual muntah seperti itu. Tapi kondisi saya sudah membaik karena mungkin gejala itu sudah ada seminggu sebelum swab gitu. Jadi pas parah-parahnya itu dari mulai tanggal 21 sebenarnya sampai tanggal 27-an itu parah-parahnya, demam segala macam. Dari habis swab itu sebenarnya udah gejalanya sudah membaik lah, sudah membaik. Walaupun makan masih nggak enak, tapi saya tetap coba terus makan, dan ya saya paksain gitu ya, kemudian minum obat. Dan saya pun pas hari Selasa itu udah dikirimin obat dari puskesmas gitu ya, berbagai macam obat. Kemudian teman-teman saya juga ngirimin herbal, keluarga saya juga ngirimin herbal untuk dopingnya. Saya konsumsi gitu ya untuk obat-obatan dari dokternya. Kemudian saya dampingi juga dengan herbal, berbagai macam herbal gitu, ada madu, kemudian batu sauda, susu, dan lain sebagainya gitu ya. Ya ini sekarang posisi saya tanggal berapa ini, tanggal 5 ya, hari Minggu 5 Juli 2021. Posisinya kondisi saya sudah baik. Dari beberapa hari kemarin saya sudah mulai enak makan, bisa makan nasi, kemudian buah-buahan, susu, semua bisa saya makan gitu. Alhamdulillah. Tapi mungkin masih ada batuk, berdahak. Oh iya, saya juga waktu itu berapa kali ya, 3 hari itu, jadi selang waktu dahak saya berdarah, panik dong gitu ya. Saya hubungi petugas, tadinya katanya mau dirongsen gitu paru-parunya, takut dari paru-paru seperti itu. Tapi kata tenaga medis yang lain bahwa itu cuma iritasi tenggorokan. Tapi ya saya sebagai orang biasa yang tidak terlalu paham gitu mengenai kesehatan, panik dong gitu. Jadi ketika tenggorokan saya berdarah, ada dahaknya, ketika saya batuk kemudian berdarah, itu ya panik banget gitu. Udah pikiran udah kemana-mana. Jadi memang saya pikir gitu, penyakit ini memang sangat mendawankan gitu. Jadi bener-bener ya udah mah kita isolasi sendiri gitu ya, nggak ada teman ngobrol, nggak ada siapapun. Paling juga kan yang nganterin makanan gitu, teman-teman nganterin makanan, tapi kan kita tidak bicara banyak ya. Ya keluarga memantau juga secara online, teman-teman memantau secara online. Tapi yang namanya manusia ya, kita dalam kondisi harus isolasi itu sangat kebingungan gitu kalau saya sih. Sama ya takut inilah, takut itulah, jadi overthinking gitu, terlalu banyak yang dipikirkan. Seharusnya nggak boleh ya, tapi ya gimana lagi gitu, memang itu seperti itu kondisinya. Tapi saya berusaha mengalihkan, karena saya juga nggak terlalu bisa banyak aktivitas. Sekarang udah bisa cuci piring gitu, masak dan sebagainya, tapi sebelumnya kan enggak gitu. Sebelumnya nyebaringan, hanya memantau HP gitu ya, atau nonton, begitulah, seperti itu gitu. Jadi memang kondisi dalam kita, kondisi COVID dengan
isolasi mandiri itu sangat butuh support, motivasi dari semua orang gitu, baik keluarga, teman, dan yang lain-lainnya gitu. Dan memang harus balik lagi ke diri sendiri sih sebenarnya. Jangan terlalu overthinking gitu, seperti saya. Kalau saya overthinking lah, terlalu banyak yang dipikirkan gitu, takut ini takut itu, belum sedih karena anak jauh gitu, mau gimana, dan sebagainya gitu. Jadi ini saya sharing aja kepada teman-teman. Ini kondisi saya juga masih batuk, kadang di dada nggak nyaman ya. Kalau malam tidur saya nggak bisa langsung tidur karena harus cari posisi yang enak. Saya nggak tahu apakah ini memang dari asam lambung atau memang dari batuknya itu sendiri. Jadi yang saya rasakan, buat teman-teman yang terkena COVID-19, tetap semangat, harus berpikir positif agar imun kita naik gitu. Makan yang banyak walaupun tidak mau ya, ataupun tidak enak atau mual muntah harus dipaksakan. Memang saya pun memaksakan diri untuk makan gitu ya. Alhamdulillah untuk makan, penciuman saya belum normal sepertinya. Jadi untuk lidah pun ya awal-awal kan pahit, kadang terlalu asin lidah, kemudian sekarang sudah alhamdulillah udah bisa mengucap rasa dengan normal gitu. Saya sudah makan dengan semangat gitu ya, tinggal kadang sesek dan batuk aja, itu aja mungkin ya. Ini juga nih ngomong saya agak beda gitu karena memang kondisinya dada saya kadang sakit, kadang agak sesek gitu, tapi nggak selalu gitu ya, hanya waktu-waktu tertentu aja. Ya itu teman-teman, cerita sharing saya tentang saya positif COVID. Banyak orang yang kena. Kalau saya sendiri kan tidak ada penyakit bawaan ya, dan saya yakin bisa sembuh, bisa sehat, karena saya ingin ketemu anak saya lagi, saya ingin merawat anak saya lagi. Dan buat teman-teman di luar sana yang sama seperti saya, tetap semangat, jangan overthinking gitu ya, jangan terlalu banyak pikiran, ya kita alihkan aja. Apa yang bisa lakukan, teman-teman lakukan, saya pun melakukan ya, beres-beres sebisanya saya, tapi jangan terlalu kecapean. Kemudian ya saya nonton YouTube ataupun nonton Korea ataupun apalah yang bisa menyenangkan saya gitu, atau saya belanja online gitu ya. Kalau saya ingin makan sesuatu karena keterbatasan juga nggak bisa keluar, ataupun yang bantu-bantu juga kan nggak bisa tiap waktu, ya saya belanja online gitu. Makanan apa yang ingin saya makan ketika pengecapnya udah ada rasanya, bisa beli gitu. Udah, saya senangkan diri saya aja dengan cara saya beli-beli. Salah satu saya ya belanja online gitu ya, apa yang kira-kira saya mau beli saya beli, yang saya mau makan saya makan, yang kegiatannya ya nonton aja gitu ya, cari hiburan aja lah biar kita senang gitu. Kemudian juga tetap komunikasi dengan teman-teman kita, keluarga juga tentunya harus terus support gitu bagi teman-teman yang terkena COVID gitu. Jadi keluarga itu sangat penting, teman-teman juga sangat penting, dan saya di sini merasakan butuh support semuanya dan doa dari semuanya gitu untuk kesembuhan saya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya sudah hampir 3 minggu tidak membuat video ya, tidak membuat konten karena memang kondisi juga tidak mungkin kan. Hari ini saya ingin berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan yang ya, jangan anggap ini mudah, dalam arti jangan menyepelekan, tetap harus kita waspada dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat ya. Yang sembarangan, kalau tidak perlu keluar rumah, lebih baik di rumah saja, seperlunya saja kita keluar gitu ya. Itu saja mungkin teman-teman sharing dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, yang mendukung channel saya. Semoga bermanfaat. Saya yakin kita bisa sembuh, semoga pandemi ini cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.